معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة آسف والإمام عندكم فقد غفرون آسفوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. آسفوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. آسفوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kita dapat melaksanakan ibadah solat Jumaat di masjid yang saudara cintai. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadikan sebab Allah berkenan memberikan tambahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini kami ingin mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumaah, khususnya kepada diri kami sendiri. Mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapan pun berada, mari kita selalu ingat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena satu-satunya jalan untuk mencapai kemuliaan Allah, kemuliaan hidup dunia, lebih-lebih kemuliaan hidup di akhirat kelak, hanya bisa ditempuh dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang taat, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berduduk-duduk dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabat, "Wahai sahabat, al-an yatla alaikum ahadun minal jannah," kata Rasulullah. "Wahai sahabat-sahabat, sebentar lagi ada orang masuk lewat pintu Masjid Nabawi ini. Dia adalah ahli penduduk surga." Sahabat semuanya pandangannya ke pintu Masjid Nabawi semuanya, karena melihat siapa yang datang, yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang penduduk ahli surga. Tidak lama kemudian datanglah seorang masuk dari pintu masjid dengan muka yang basah kan habis selesai wudhu. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Ternyata orangnya biasa-biasa saja.
tidak banyak dikenal oleh para sahabat-sahabat. Orang-orang biasa saja, bukan pejabat dan bukan apa-apa, orang biasa-biasa saja. Ketika dia masuk masjid kemudian sholat bersama-samanya. Kemudian di hari yang kedua Rasulullah mengatakan lagi, wahai sahabat-sahabatku, alal ana yatla alaikum ahadun min ahli jannah. Sahabat, sebentar lagi ada orang yang datang lewat pintu masjid ini, dia adalah penduduk ahli surga, kata Bang Mas. Tak lama kemudian datang lagi orang itu, yaitu orang itu saja, bukan siapa-siapa, ya orang-orang itu aja. Ya masuk kemudian sholat pulang. Kemudian yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan lagi, hari yang ketiga Rasulullah mengatakan lagi, yang datang ya orang-orang itu juga. Sampai sahabat Anas bin Malik berdiri dan mengampiri Tuhan yang dikatakan Allah, sebagai dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Diampiri orang itu oleh sahabat Anas bin Malik, oleh sahabat Abdullah. Diampiri dan berkata sahabat Allah Abdullah, wahai Tuhan, bolehkah saya nginap di rumah Tuhan selama 3 hari? Karena saya di rumah ada masalah dengan kedua orang tua. Jawab orang ahli surga ini mengatakan, baik, tidak apa-apa, silakan kita nginap di rumah kamu, nginap di rumah saya. Nanti kalau sudah selesai masalahmu kamu boleh pulang ke rumah. Pergilah ke rumah Tuhan yang ahli surga itu. Sebetulnya Abdullah bin Amr bin As ini tidak punya masalah dengan di dalam rumah tangganya, tidak punya masalah, cuma dia ingin tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang ahli surga ini, yang dikatakan oleh baginda Rasul, ini orang ahli surga, punya amalan apa, sehingga kalau nanti tahu amalannya, sahabat Abdullah bin Amr akan mengikuti, akan menirunya, supaya bersama-sama dia sebagai penduduk ahli surga. Amalan apa? Nginap 3 hari 3 malam di rumah seorang tuan ahli surga. Hari pertama dia nginap, tuan ahli surga itu biasa-biasa saja. Dia sebagaimana orang biasa, tidur malam, bangun subuh, sholat subuh, kemudian pergi ke pasar. Ya seperti biasanya orang yang lain seperti itu. Tidak ada amalan yang spesial, tidak ada. Hari pertama tidak ada. Hari kedua ya biasa-biasa saja. Ya tidak sholat tahajud, tidak puasa. Sampai hari ketiga. Kemudian sampai hari ketiga tidak ada apa-apa, amalan spesial tidak ada. Kemudian Abdullah bin Amr pamit pulang karena sudah 3 hari. Pamit pulang kepada Tuhan yang ahli surga. Wahai Tuhan, saya mau pamit pulang. Sebetulnya saya tidak punya masalah di rumah saya, karena saya ingin tahu Tuhan ini disebut-sebut oleh Rasulullah orang penduduk ahli surga. Itulah ikatan hati saya, batin saya kepingin nginep sini, ingin tahu amalan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ternyata saya lihat Tuhan biasa-biasa saja, tidak ada amalan yang spesial. Oleh karenanya saya mau pamit pulang. Satu langkah dia dari rumah Abdullah dari orang tua ahli surga itu, 3 melangkahkan kakinya Abdullah dipanggil oleh Tuhan. Wahai Tuhan Abdullah, rupanya ada yang belum tahu dari diri saya. Baik Tuhan, apa itu Tuhan? Kata Tuhan itu berkata kepada Abdullah begini, inni la ajidu ahadu minal muslimina ghissah. Yang pertama, saya ini tidak pernah sedikit pun punya rasa benci kepada sesama saudara muslim saya. Pertama. Yang kedua, inni la ahsudu khairun a'tahullahu iyahum, kata orang ahli surga. Yang kedua, saya tidak pernah merasa iri atau dengki kepada sesama saudara saya yang Allah berikan nikmat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata orang yang disebut Rasulullah ahli surga ini cuma ada 2 amalan, yaitu dia tidak pernah benci kepada saudara sesama muslimnya,
dan tidak pernah iri dan dengki kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini mari kita jadikan ibrah bagi kita. Kita ambil pelajaran. Ternyata kalau kita ingin menjadi penduduk surga, yang pertama kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang pertama, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang kedua, kita harus membersihkan, yaitu hati, penyakit yang ada dalam hati kita. Apa penyakit yang dalam hati kita? Iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Banyak penyakit yang dalam hati kita. Kalau kita ingin menjadi penduduk surga, tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Bersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Solusinya bagaimana? Solusinya untuk membersihkan hati kita. Solusinya kita harus membuka pintu silaturahim. Kita harus banyak-banyak bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada sesama muslimnya, kepada teman-teman kita, agar kita tahu. Karena orang yang punya penyakit hati, dirinya tidak akan tahu kecuali diketahui orang-orang lain. Yang tahu kalau kita ini punya sakit hati adalah orang lain. Yang tahu kalau kita ini punya sakit sombong adalah orang lain yang tahu. Oleh karena kita banyak-banyak bersilaturahim, berteman, mintalah nasihat-nasihat kepadanya. Pertama. Yang kedua, kalau kita sudah tahu penyakit kita ini ada dalam hati kita, karena yang tahu penyakit ada orang lain. Yang kedua, karena di dunia ini masih belum ada rumah sakit yang menangani spesial penyakit hati, tidak ada. Di dunia manapun yang menangani spesial penyakit rumah sakit, spesial penyakit hati tidak ada. Yang ada spesial penyakit jasmani, penyakit jantung banyak spesialisnya, penyakit liver banyak spesialisnya, penyakit kulit banyak spesial, tapi penyakit hati satu pun di dunia tidak ada yang menangani spesial penyakit hati. Oleh karenanya para bapak dan para ibu, kemana solusinya? Datanglah kita ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu kita datangi, karena di situ nanti kita akan mendengarkan fatwa-fatwa daripada orang-orang alim, daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita yang akan memberikan fatwa kepada kita. Dari situ kita akan bisa menyembuhkan penyakit hati. Para bapak dan para jamaah rahimakumullah, kebanyakan manusia lebih memperhatikan penyakit jasmani daripada penyakit hati. Padahal kalau dibandingkan penyakit hati dan penyakit jasmani, lebih berat, lebih bahaya penyakit hati daripada dibandingkan penyakit jasmani. Jauh lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, ruginya kita hanya di dunia saja, keduniawian saja. Tapi penyakit hati ruginya dunia sampai ke akhirat. Tidak ada ceritanya orang meninggal, orang masuk neraka karena penyakit jantung, tidak ada. Orang meninggal karena sakit liver dimasukkan neraka, tidak ada. Tapi yang banyak dimasukkan neraka Allah, yaitu orang-orang yang banyak penyakit dalam hatinya, sombong, riak, dengki, dan iri. Itulah yang banyak dilempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang-orang cenderung, orang mengeluarkan uang begitu banyak, sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar dia mengorbankan untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Tapi kenapa? Penyakit rohani yang hanya begitu untuk disembuhkan, yang lebih berbahaya daripada penyakit jasmani, sulit orang kan menyembuhkan, dianggapnya enteng-enteng saja. Inilah kekurangan daripada kita. Oleh karenanya mari kita senantiasa, kita selalu datang ke majelis-majelis ilmu untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Kalau kita sudah banyak datang ke majelis ilmu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ala ajsadikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat bagaimana bentuk jasadmu, bagaimana indah jasadmu, walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian semua. Kalau hati-hati kita semua bersih, tidak ada penyakit, insya Allah kalian keluar dari tubuh kita ucapan-ucapan yang baik, sikap-sikap yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa membersihkan hati. Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita termasuk orang yang berdoa di surga. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.